Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'du. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu baiknya limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ke topik yang utama kajian kita pada pagi ini, kemarin ada pertanyaan yang cukup yang cukup menggelitik dari Pak Yul. Pak Yul kemarin nanya kalau misalnya orang munafik berada di neraka yang paling bawah, di bawah kerak neraka, fidarkil asfal, bahasa Al-Qur'annya kan. Kok bisa, padahal orang muslim kan harusnya masuk surga gitu ya. Ya, sebetulnya yang namanya kondisi hati seseorang itu bertingkat-tingkat, sama dengan keimanan ya. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun, tergantung kondisi hatinya. Di dalam surat Al-Baqarah yang mungkin kita semua hafal, ciri-ciri orang, bukan ciri orang munafik, gambaran orang munafik ya. Karena kalau yang tiga yang kita hafal itu ayatul munafik salatatun wa idza hadatsa kadzaba, apabila berkata dusta dan seterusnya, itu adalah ciri orang munafik. Tapi gambaran orang munafik yang sesungguhnya digambarkan oleh Al-Qur'an adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 9 ya. Ya, sampai 13. Di situ dijelaskan wa idza qila lahum aminu, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, kama amanan nasu, sebagaimana orang-orang itu beriman, qalu anu'minu kama amanus sufaha, itu satu cirinya. Kemudian apa namanya ayat sebelum itu, wa minan nasi may yaqulu, ayat sebelum itu ya, satu ayat, wa minan nasi may yaqulu, dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata amanna, kami beriman kepada Allah, wa mahum bimu'minin, padahal mereka enggak beriman. Nah ini, jadi ada orang-orang munafik yang mana di depan orang-orang mereka mengatakan kita orang beriman kok, kita beriman kepada Allah, padahal sebenarnya enggak. Nah orang-orang inilah yang akan dimasukkan ke dalam neraka paling bawah, paling keraknya neraka, dan tidak akan keluar selama-lamanya. Udah sih dia nggak beriman, ngebohongin orang lain kan begitu, udah double tuh.
Kalau orang kafir kan jelas kafir. Gua nggak beriman, jelas hitam dan putih. Orang Islam juga nggak akan ketipu sama mereka. Oh dia orang kafir, nggak akan diajak sholat, nggak akan diajak ke pengajian, dan seterusnya. Tidak akan dianggap sebagai, tidak akan dijadikan sebagai teman dekat. Aulia atau apa? Teman dekat ya, teman dekat apa? Pemimpin. Tergantung Qurannya ya, terjemahannya apa? Aulia. Hah? Ya. Itu tidak akan dijadikan aulia. Jadi kita tahu jelas oh ini orang non muslim misalnya kan ya, nggak akan menjadikan inilah. Masalahnya adalah di zaman itu, di zaman Nabi aja di Madinah kan, ada orang-orang yang saya muslim, saya beriman. Tapi di mulut doang, di hatinya mah kagak. Sehingga apa akhirnya? Ya sholat ya ikut sholat. Jamaah ya masjid, ayo masjid. Udah hatinya, sialan mau disuruh sholat gitu. Apaan sih kayak gini? Tapi kalau nggak sholat dia nggak berani. Nah, gitu. Jadi mereka melakukan sholat, mereka ibadah, berkumpul sama orang-orang beriman hanya karena takut. Bukan karena beriman, takut ntar gue nggak jadi orang beriman diapain gitu loh. Atau hanya sekedar untuk bisa membodohi atau membohongi orang-orang lain. Sehingga rahasia orang-orang beriman diketahui nanti. Orang beriman lagi nyusun strategi perang misalnya. Yusuf gini. Kan kita tahu sendiri perang apa? Yang pertama tuh Badar. Kan banyak orang-orang yang ngaku beriman baru ketahuan di situ. Nah, ini ketahuan di situ. Ayo perang, kata Nabi. Allah sudah mengizinkan. Nah, banyak anulah, inilah, itulah. Nah, udah ketahuan bilangnya, lu udah beriman lu. Karena kalau diajak perang kan pasti takut mati. Kalau cuma diajak sholat, kan gak ada ruginya. Ya udah sholat dengan sholat lah, dengan ikut jungkit kan begitu. Gak ada ruginya bagi dia. Malah dia untung kan, tetap punya relasi, tetap punya koneksi dengan orang-orang beriman, tetap bergaul, membaur, gak kelihatan. Nah, begitu diajak perang, karena gak mau dikelihatan gimana apa enggak. Nah, orang munafik kayak gitulah yang berada di dasar neraka. Mungkin dijelaskan kategorinya orang munafik yang akhirnya diizinkan masuk surga adalah apa yang mana? Nah itu kan ciri orang munafik yang punya ciri-ciri. Kalau yang tadi itu bohong, apa segala macam itu adalah ciri orang munafik. Nah, kita semua tidak ada yang tidak pernah berbohong. Yang nggak pernah berbohong yang cuma Nabi. Apakah kita semua nanti masuk neraka semua kan enggak? Pasti nggak mau lah. Kita berharap kepada ampunan Allah kan gitu. Selama dalam hati kita beriman. Kalau bohong-bohong yang hal-hal yang sepele itu ya itu bohong kecil istilahnya gitu kan, bohong kecil, bukan bohong mengenai keimanan. Kalau bohong mengenai keimanan itulah yang ya gimana mau diampuni, yang gimana aja enggak istilahnya gitu. Dia cuma di mulut doang. Tapi kalau bohong-bohong kita kan bohong sama teman misalnya. Anterin dong gua ini misalnya. Temenin, "Duh, sorry gua sibuk anu." Padahal dia enggak, cuma males doang misalnya gitu kan. Ya itu bohong-bohong biasa ya, dan hal seperti itu enggak masanya masuk neraka paling bawah kan gitu, enggak lah. Kalau kita beriman kan kita benar-benar sholat dari hati, ibadahnya dari hati. Kadang-kadang orang ngomong insya Allah gitu. Nah, itu juga bohong, insya Allah ya. Datang kan ke acara ini, ya insya Allah tuh dijadikan patokan bahwa kayaknya nggak datang nih gitu. Padahal insya Allah tuh harusnya jadi patokan pasti datang, kecuali ada hal yang force major. Tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba dia sakit, atau tiba-tiba dia apa, baru nggak datang. Kadang-kadang ya itulah bohong seperti itu ya. Insya Allah diampuni oleh Allah, bohong yang kecil lah, yang sepele istilah. Tapi yang berbahaya adalah munafik dalam keimanan. Nah, kalau orang munafik dalam keimanan ya itu tadi di neraka yang paling bawah, tidak akan selama-lamanya, tidak akan ini. Jadi harus dibedakan tingkatannya.
Munafik yang mana nih? Munafik iman atau munafik urusan duniawi, urusan biasa? Munafik iman inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi di awal. Mereka berkata beriman, padahal sebenarnya tidak beriman hatinya. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Yu pertanyaan kemarin. Kita masuk ke topik utama kita hari ini. Kita akan belajar mengenai yang namanya husnudzon, yaitu berbaik sangka. Jadi adzon di dalam bahasa Arab itu artinya adalah berprasangka. Ada dua macam berprasangka, yang satu husnudzon, berbaik sangka, yang satu lagi apa? Su'udzon atau berburuk sangka. Yang paling penting kita terapkan tentang berbaik sangka ini adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak boleh sedikit pun di dalam hati kita terlintas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak peduli dengan kita misalnya. Nah, itu udah berburuk sangka, itu sangat bahaya. Karena Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya, Allah berkata, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Apa makna itu? Ana, saya, inda, di sisi, dhanni, berprasangka. Maksudnya adalah saya tergantung prasangka. Abdi, hambaku, bi, terhadapku. Kata Allah, saya itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau si hamba itu mengatakan, Allah udah gak peduli lagi sama saya, hidup saya gini-gini aja, gak ada perubahan dari dulu. Nah, udah tuh kalau kayak gitu, oh gitu, jadi lu nganggap gue gak peduli, udah gue gak peduli dulu. Tergantung persangkaannya hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat, apalagi Rasulullah ya, tidak pernah yang namanya ada perasaan berburuk sangka, walaupun waktu itu umat Islam dalam posisi yang mungkin begitu terjepit, begitu tersiksa, begitu ini. Mana nih pertolongan Allah datang, mana? Kok nggak datang, kok gini-gini aja, nggak ada pikiran seperti itu. Kita harus buang jauh-jauh pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala gak peduli dengan kita, nggak ada. Karena justru yang paling peduli dengan kehidupan kita adalah hanya Allah. Tidak ada yang lain. Bisa jadi orang tua kita menyayangi kita, tapi berapa lama sih menyayanginya? Setelah orang tua kita meninggal, ya udah masih bisa sayang sama kita, peduli? Kan enggak. Apalagi di akhirat nanti, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, lu, gue. Seorang ibu meminta bantuan kepada anaknya, minta pahala dong dikit, nggak dikasih. Seorang anak minta bantuan sama ibunya, pahalanya kurang dikit nih, timbangannya itu kurang dikit doang, nggak dikasih juga. Artinya nafsi-nafsi di sana. Saking ketakutannya suasana padang mahsyar. Tapi lain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala take care of us gitu. Kalau kata Pak Anto gitu ya, take care of us. Peduli dengan kita, memperhatikan kita, menyayangi kita. Ya, dari mulai kita belum ada, dari mulai kita masih di dalam kandungan sampai dengan nanti di akhirat, Allah peduli dengan kita.
Kalau kita mengukur segala sesuatu itu hanya di dunia, nah ini kebanyakan kita yang masalahnya. Saya sudah berdoa, udah tahajud, udah apa, kok jabatan nggak naik-naik ya? Kenapa yang jadi wapres kok anak kecil gitu? Gitu. Mau sore, padahal gue udah tahajud, udah baca zikir apa, doa ini, doa itu, segala macem. Tapi kok nggak jadi cawapres gitu? Malah anak kecil yang jadi cawapres, gimana? Kenapa kalau gitu? Karena ukuran kita duniawi. Beda dengan para sahabat. Para sahabat itu justru seneng. Kalau doanya tentang duniawi itu nggak dikabul-kabul, Allah senang mereka. Kenapa? Berarti nanti dikabulnya di akhirat. Para sahabat paham. Karena tidak akan Allah janji ud'uni astajib lakum. Jika engkau berdoa kepada aku pasti aku kabulkan. Tapi kapannya, nah itu kita nggak bisa kontrol kan begitu. Kalau nggak di dunia, ya di akhirat. Berapa lama sih kita nunggu di dunia ini? Kan cuma sebentar. Paling 70 tahun, sebentar. 80 tahun. Sebentar di dunia ini. Kalau sampai gitu. Tapi kalau di akhirat kan selama-lamanya. Gitu. Jadi kalau orang menginginkan sesuatu hal di duniawi, pengen jabatan, pengen harta, pengen kesehatan, pengen ini, ternyata kok nggak dapet, dan dia tetap husnudzon kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah, itu nanti dibalas dulu di akhirat. Kenapa Allah tangguhkan di akhirat? Pertanyaannya kan gitu. Ngapain sih Allah tangguhkan di akhirat? Kenapa nggak di dunia aja gitu kan? Karena Allah tahu kalau kita dikasih itu di dunia, nanti gecol. Nah, ya, kita kan nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Yang tahu itu Allah. Rahmat, lu nggak bisa jadi Bill Gates kan gitu. Bill Gates nggak bisa. Kalau gua jadi Bill Gates punya kekayaan sekian triliun, hidup lu ngaco gitu. Nggak jadi DKM gitu kan. Jadi yang harus kita pikirkan adalah ya kita berhusnudzon kepada Allah. Inilah yang Allah berikan terbaik buat kita ya, ini terbaik di dunia dan di akhirat. Nah itu yang harus kita ingat. Jangan cuma satu sisi. Jangan cuma dunia aja. Dunia kok belum, tapi terbaik di akhirat. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi kalau kita merasakan itu. Jadi intinya Allah tuh selalu melihat dua sisi. Sisi dunianya gimana, sisi akhiratnya gimana. Oh mungkin di dunianya kalau aku kabulkan atau Allah kamu berikan jabatan, kekayaan, kesehatan, nanti buruk buatmu. Tapi kalau kekayaan atau jabatan kesehatannya sampai level ini, ini masih bagus ya buat akhiratmu. Allah tahu. Jadi cukup di sini aja. Kadang-kadang ada kisahnya yang namanya Tha'labah, ingatnya Tha'labah. Itu sahabat Nabi, orang yang sangat miskin. Setiap kali habis sholat ke masjid, yang lain pada zikir gitu kan, pada doa, pada zikir duduk, dia mah enggak begitu. Assalamualaikum, istighfar sebentar, langsung cus pulang. Tha'labah, pulang. Ditanya suatu saat sama Nabi, benar ketemu kan, Tha'labah, kenapa sih kamu nggak pernah zikir habis sholat? Bukankah itu mengikuti sunnahku untuk berzikir untuk berdoa habis sholat? Ya Rasulullah, bukannya aku nggak mau, kata Tha'labah. Pengen banget zikir lama-lama. Masalahnya kain sarung saya cuma satu, gantian sama istri. Kalau saya di masjid lama zikir, Nabi ini gua nggak sholat. Auratnya nggak bisa ketutup, gimana mau sholat, kainnya mana tuh. Jadi saya sampai ke rumah nih ganti sama bini, gue yang telanjang, bini gue yang sholat, nah gitu. Bayangkan hal seperti itu.
saking miskinnya seperti itu. Kainnya cuma satu, tapi tetap ke masjid sholat, tetap ibadah, yang wajib tidak ditinggalkan. Ya, sampai akhirnya suatu saat istrinya itu ngomong sama suaminya, gimana ya masa gini-gini terus, nah mulai tuh, masa gini-gini terus ya. Kamu kan kenal baik sama Nabi, minta kayak sama Nabi didoain biar jadi orang kaya, kan gitu. Ah nggak enak kata suaminya. Nah biasa kan suami kan gitu, bininya yang terus saya. Ya gitu, kalau laki kan kalau udah sama bini di omprong-omprong terus kan lama-lama luluh juga gitu. Ya kan, ya udah deh, ntar malam gua nggak ngasih, balik badan dia. Kalau tidur udah punggung-punggungan kan gak enak. Kalau dipunggungin doang tidur, baju masih lengkap nggak ada masalah. Dipunggungin sambil telanjang kan. Nah, tapi nggak boleh sentuh begitu gimana? Kan nggak enak, lama-lama ya udah deh. Ayo kita ngadep kepada Nabi. Ngadeplah ke Nabi kan. Ya Rasulullah gini. Kan kau selalu sendiri. Sarung cuma satu, gantian berdua. Doain ke ya Rasulullah, saya biar kecukupan hidup saya. Kata Nabi, Allah sudah memutuskan seperti ini, itu berarti itu yang terbaik buat kamu. Kalau kamu menuntut yang lebih, khawatir kata Nabi, nanti kamu jadi gecol. Oh gitu ya Rasulullah, ya udah deh pulang. Jadi di rumah, udah tuh dengerin kan kata Nabi begitu. Iya sih. Berapa hari kemudian gini ya, gitu lagi. Mana ya, aduh, kok masa gini, udahlah ngadep lagi mana Nabi gitu aja terus. Malu-malu ngadep lagi sampai 3 kali. Akhirnya Nabi, ya udah gini aja, yakin kamu nih, kalau saya doakan dan kamu jadi orang kaya, yakin nggak? Hidupmu masih akan ibadah seperti ini. Yakin ya Rasulullah, yakin. Malah saya akan semakin semangat ibadah. Saya akan tinggi lama di masjid. Saya akan baca Quran di masjid. Bener ya? Ya udah doa Nabi. Supaya Nabi langsung mustajab kan, kasihlah kambing. Tuh, unik ya? Gak bisa doa terus kasih bruk, gak bisa kasih kambing sepasang. Tuh. Itu harus ada usaha, balik lagi nih, usaha. Gak cukup hanya dengan doa Nabi aja, gak cukup. Nabi berdoa, ya Allah berikanlah kemakmuran, kecukupan harta kepada berdua ini, Ta'labah dan istrinya. Kasihlah kambing sepasang nih. Berkah doa Nabi itu kambing beranak mulu. Dari yang 2 beranak sampai ratusan. Setelah kambingnya banyak, itu Ta'labah mulai jarang ke masjid. Kenapa? Sibuk ngurus kambing tuh. Kata Rasulullah, Ta'labah mana? Itu ya Rasulullah lagi ngangon. Di sebelah sana no. Sibuk dia, kambingnya banyak, kagak kurus. Aduh, kata Nabi, gawat kayak gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi jika kita maksa bisa seperti itu. Memang betul kita kaya, Ta'labah, enak kaya raya, semua serba kecukupan. Tapi apa gunanya kalau akhirat kita tertinggal? Gitu. Memang kalau melihat satu sisi duniawi aja, wow hebat nih Ta'labah, sukses kan jadi OKB, orang kaya baru. Hebat, keren, kambingnya banyak, tanahnya luas, segala macam, hidupnya serba kecukupan sekarang, makmur. Tapi udah nggak pernah ke masjid lagi, bilangnya sibuk dan sebagainya. Kita tahu lah kisahnya sama-sama, sudah pernah baca atau mendengar. Karena makanya kalau berdasarkan kita petik dari kisah Ta'labah ini adalah apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita, terutama untuk akhirat kita. Mungkin di dunia terasa nggak enak, terasa ini, terasa tidak adil, terasa. Tapi kan sebentar, dunia berapa lama sih dunia kan, balik lagi.
Nggak enaknya dunia orang ada yang sakit, nggak sembuh-sembuh, sembuh itu berapa lama sih sakit? Gitu. Kalau kita husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, sakit ini menggugurkan dosa-dosa. Nabi kan begitu mengatakan. Makanya para ulama kalau kesandung ya, ujung gitu kan, kalau kita kan disini ujung atau latah gitu kan, mau jatuh, sialan nih batu. Nah kita nggak, ulama enggak, tuh sandung, kakinya nyut-nyutan. Alhamdulillah dia apa? Dosa gua berguguran. Karena setiap kali kita merasakan kesakitan, merasakan ini dosa kita berguguran. Jadi kalau kacamatanya selalu kacamata kita adalah duniawi, ya mungkin banyak dari kita merasa hidup ini kesannya tidak adil. Kok ada orang yang kayaknya gampang banget nyari dunia biru, ada orang yang kok susah banget. Tapi kalau kita memandang kepada akhirat, ya biasa-biasa aja. Jadi orang kaya ya biasa, jadi pejabat biasa, jadi orang yang pas-pasan hidupnya juga biasa, jadi rakyat jelata ya biasa gitu. Itu ya biasa aja, nggak ada hal yang perlu diistimewakan. Karena yang luar biasa adalah jika orang itu kaya tetap dermawan, itu luar biasa. Jika orang itu hidupnya pas-pasan, tetap bersyukur, kan sulit itu. Nggak mungkin di dunia ini orang kaya semua, pejabat semua, presiden semua, gimana? Siapa yang jadi rakyat? Di MA ini jadi RT gimana? Nggak bisa. Orang RW aja ini ya Pak, rebutan gitu. Apalagi presiden, wapres itu bisa sikut-sikutan itu. Ya itulah kalau orang memandang satu sisi aja duniawi, tapi tanpa memandang kebaikan di akhirat. Dan kalau orang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapatkan yang terbaik, terutama di akhiratnya, Karena di dunia ini hidup cuma sebentar. Dan rugi kalau orang hanya mengharapkan dunia. Kalau orang mengharapkan hanya dunia, Allah akan kasih semuanya di dunia. Udah ya, di akhirat tuh nggak dapet. Nah, mau ngomong apa? Susah. Jadi mendingan kita dibalas di akhirat. Beda dengan siksa. Kalau siksa para sahabat dia senang kalau dibalas di dunia justru. Wah, alhamdulillah, gua sakit terus gak sembuh-sembuh. Berarti balasannya di dunia nih, tuh. Kan susah punya mentalitas seperti itu. Kenapa? Karena kalau dibalas di akhirat berkali-kali lipat balasannya. Mendingan di dunia kalau masalah balasan apa hukuman. Kalau masalah hukuman mendingan di dunia. Makanya kita tahu kisahnya seorang wanita yang berzina minta dirajam sama Nabi. Kenapa? Dia takut balasan di akhirat itu lebih berkali-kali. Di dunia sudah dibalas, di akhiratnya nggak bakal dibalas. Ya Rasulullah, tolong rajam saya. Nah, nanti aja, kamu kan masih hamil, kalau anak udah lahir. Begitu anaknya lahir, bilang, ya Rasulullah, anak saya udah lahir, tolong saya rajam saya. Nanti aja, kalau anak udah selesai menyusui, susuin aja dulu. Susuin anaknya. Setelah 2 tahun anaknya udah menyusui, udah nggak menyusui lagi sama ibunya, datang lagi sih ibu tadi. Oke, baru dia rajam anak lagi. Apa dia takut mati? Enggak. Justru dia senang. Kenapa? Hukumannya di dunia. Kalau dihukum di dunia cuma segitu. Disiksa, dilemparin batu sampai mati kan cuma sehari. Udah mati selesai. Kalau hukuman di akhirat,
mati hidup lagi, mati hidup lagi, disiksa lagi, terus kayak gitu, kan nggak enak banget. Jadi kalau para sahabat kalau merasakan hukuman di dunia, dia senang. Wah, saya lagi dihukum, ya. Alhamdulillah. Berarti di akhirat nanti nggak akan dihukum, kan begitu. Sebaliknya kalau dia sahabat hidupnya biasa-biasa aja, berarti Allah sedang menyimpan semua kebaikan saya nanti buat di akhirat. Berarti surga gua, rumah gua lebih gede nanti. Kalau lu mati tipe 21, rumah gua di sana tipe 45, kan begitu kira-kira. Karena semua kebaikannya ditunda. Dan ada tuh kisahnya seorang sahabat, siapa tuh yang kalau masjid datangnya sampai 3 kilo. Ternyata rumahnya jauh. Rasulullah kan kalau habis subuh itu selalu nanya pada sahabatnya habis subuh, siapa hari ini yang meninggal atau kemarin yang meninggal, yang sakit, yang nggak hadir. Ya Rasulullah, si Anu. Biasanya dia selalu masjid tapi lagi sakit nih. Ayo kita nengokin deh. Nah, itu Nabi itu kita disebut bareng sama sahabatnya. Waktu ini mah kagak sampai itu berapa kilo tuh, bukan 3 kilo, 3 jam jalan. Jadi Nabi itu harus 3 jam jalan baru nyampe ke rumahnya sahabat ini yang nggak datang, yang biasanya datang nggak datang. Pas datang ke situ, ketemu istrinya, ya Rasulullah baru aja kemarin meninggal. Innalillahi. Oh pantesan nggak ke masjid. Saya mau nengok, katanya udah meninggal. Cuman aneh ya Rasulullah, sebelum dia meninggal dia mengucapkan 3 kalimat. Apa yang ucapkannya kata Nabi? Pertama dia mengucapkan, aduh sayang banget, kenapa nggak yang baru ya, gitu. Yang kedua apalagi gitu, aduh sayang banget, kenapa nggak semuanya? Aduh sayang banget, kenapa nggak lebih jauh? Itu saya bingung Rasulullah. Kenapa dia bilang gitu? Rasulullah tersenyum. Oh iya. Saya jelasin ya. Jadi waktu itu dia bilang, suamimu ini suatu saat ketemu orang gelandangan, musim dingin. Kasihan kan menggigil kedinginan. Sementara dia pakai baju 2 rangkap. Hangat kan? Kasihlah bajunya satu sama dia dilepas. Tapi yang dilepas sama dia adalah bajunya yang jelek. Yang bagusnya tetap dipakai. Ini yang jelek buat lu dah, lu pakai, lumayan. Walaupun jelek tapi masih bisa layak pakai gitu. Karena dia ngasih baju yang jelek, maka di akhirat sono dikasih bajunya yang begitu. Gitu loh kira-kira. Nggak wah banget. Aduh, kenapa gua nggak kasih yang baru bajunya? Mungkin kalau dikasih yang baru bajunya itu, wah lebih baru lagi. Terus yang kedua, kenapa nggak lebih jauh tadi? Ternyata masjid di jarak 3 kilo itu, masjid jarak 3 kilo datang, dia menyesal. Kenapa nggak 5 kilo? Kenapa? Karena balasannya di akhirat ternyata luar biasa. Mungkin karena jaraknya 3 kilo gitu kan, luas tanahnya sekian 1000 hektar. Coba kalau 5 kilo kali luas tanah gua loh, bukan 1000 lagi, jutaan hektar kali gitu. Terus yang terakhir, kenapa nggak semua? Itu sama tuh, dia ngasih apa makanan ya kalau nggak salah, tapi ngasih sepotong lah, gua juga mau gitu kan. Dia tetap ngasih dia, cuma ada orang bagi dong ini, yaudah potekan nih, steng-steng gitu. Itu nyesel dia ngasih steng-steng, kenapa gua nggak kasih semua aja gitu? Karena pahalanya ternyata di sono, balasannya luar biasa. Jadi kalau orang mengukur sesuatu itu dengan akhirat semuanya, walaupun itu urusan dunia, Allah akan balas di akhirat semuanya dengan berlipat-lipat pahalanya, kebaikannya. Tapi kalau urusan hukuman, jangan nunggu di akhirat deh, paling di dunia aja. Kalau di dunia hukumnya kan kalau mati ya cuma sekali. Kalau di akhirat mati hidup lagi, disiksa lagi, hidup lagi, disiksa lagi, terus kayak gitu. Kayak kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah adalah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah tidak mungkin sedikit pun menzalimi hambanya, tidak mungkin sedikit pun senang melihat hambanya susah, nggak pernah. Tapi Allah selalu mempertimbangkan kebaikan. Jadi, semua keputusan Allah itu kita harus yakin di situ ada kebaikan di sisi akhirat. Kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita alami ternyata tidak ada kebaikan di sisi akhirat, nah berarti kalianlah yang memaksa untuk bisa mau untuk seperti itu, kayak Ta'labah tadi. Di dunia dapat kebaikan, tapi sisi akhiratnya akhirnya enggak. Ya Ta'labah tadi. Artinya dia maksa. Ada orang nih nggak kaya-kaya, akhirnya korupsi kan gitu, malah memaksa. Itu kan memaksa namanya. Nggak kaya-kaya, akhirnya nipu. Gimana caranya supaya dapat untung gede? Ya kan gitu, penipuan, segala macam. Transferlah ke masjid, dibagi dua lah. Kan ngeselin kayak gitu. Berapa kali itu saya diteleponin, Pak Rahmat, kami sudah transfer untuk Masjid Anas 21 juta, gede amat gue bilang. Tapi mohon 21 juta itu dibagi dua ya Pak Rahmat, yang 15 juta untuk Masjid Anas, sisanya tolong transferin ke Musola Al-Hikmah. Pinter banget kan gitu. Cuma kalau orang sayanya gitu nggak teliti, nggak ngecek, nggak apa, tahu oh yaudah siap, percaya aja. Kenapa? Dia ngasih bukti transfer, ada bukti transfernya dari bank anu tanggal sekian persis. Kalau kita nggak ngecek rekeningnya, bener nggak masuk. Tapi oh ya siap, udah bukti percaya aja misalnya kan. Ya udah saya transfer deh 6 juta ke sana ke Musola Al-Hikmah. Ada terima rekening atas nama Musola Al-Hikmah. Dapat duitnya ke 21 jutanya kagak, 6 juta itu transfer ke sono, kan rugi. Ya. Itu namanya orang maksa tuh. Kalau orang begitu udah maksa kepada Allah, karena dia nggak merasa nggak ini ya udahlah, segala cara dihalalkan, maksa namanya. Artinya apa? Kalau maksa dia tidak terima dan namanya dengan keputusan Allah, menjadikan dia orang yang hidupnya pas-pasan, nggak terima. Gue maunya jadi orang kaya, nggak peduli apapun. Nah, maksakan berarti. Allah mentakdirkan dia punya kehidupan segini, tapi dia maunya lebih, yang menggunakan segala cara, itu namanya maksa. Itu namanya dia tidak berhusnudzon, tidak berbaik sangka kepada Allah. Ujungnya ya kayak Ta'labah tadi. Sangat bahaya. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, kalau kita kan kenalnya ayat ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Dalam hadis ada lagi kalimat yang lain, janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jangan mati kalau dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah, dalam keadaan ngeluh kepada Allah, ya Allah, kok hidup gua gini-gini amat misalnya. Jangan. Matilah kalian dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah. Selalu bersyukur, selalu. Sehingga bahkan ada kisahnya di akhirat diceritakan sama Gus Bahar. Sebuah cerita di akhirat. Ada orang mau dimasukin ke neraka. Karena dosanya banyak, amalnya dikit. Begitu mau dicemplungin ke neraka sama malaikat, dia geleng-geleng kepala. Tanya sama Allah, kamu Dul, gitu. Ngopo geleng-geleng kepala Dul, gitu. Aku gak nyangka ya Allah, engkau ternyata kejam sekali. Masa tega-teganya aku mau dimasukin neraka? Aku yakin engkau gak mungkin sekejam itu. Aku yakin kau nggak mungkin saat itu masukin aku neraka. Oh jadi kamu berprasangka baik kepada aku? Iya. Ya udah nggak jadi, kamu masuk surga. Padahal secara SOP, ya kan amalnya dia lebih dikit dibanding
dosanya, timbangan dosa lebih banyak. Karena harusnya masuk SOP-nya kan begitu. Tapi karena dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak nyangka sih, masa iya sih saya masuk neraka, masa iya Allah tuh tega itu sama saya kan gitu. Emang sih dosa saya lebih banyak daripada amal. Tapi kan ya itulah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Masa iya hanya gara-gara itu saya mesti dicelup-celupin dulu gitu kan. Mesti digoreng-goreng dulu, mesti disetrika-setrika dulu biar lurus, biar licin. Masa iya sih Allah sadis itu? Aku nggak nyangka ya Allah. Aku nggak yakin, nggak percaya kalau engkau akan masuk ke dalam neraka itu. Hanya gara-gara dia berprasangka baik sama Allah. Nggak jadi. Jadi betapa pentingnya berprasangka baik. Selalu berprasangka baik. Oh, kenapa saya hari ini tabrakan ya? Tuh, misalnya di jalan. Oh, mungkin begini. Karena selalu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Mungkin bukan buat kita, tapi buat orang lain. Kenapa saya sakit ya? Oh, mungkin ada dokter yang doa. Rezekinya seret tuh. Minta ada orang sakit kan begitu. Ya gantian dong, masa lu doang dapat duit, gantian dokter juga butuh duit. Kalau kita tabrakan, oh mungkin ada orang bengkel yang lagi berdoa, ya Allah kok bengkel sepi-sepi amat. Kan mesti ada orang yang kecelakaan dulu, mobilnya rusak, motornya rusak, baru masuk bengkel, kan begitu. Caranya rusak, kan lu punya duit, ya Allah tuh tahu kita lagi punya duit, saatnya ke bengkel misalnya, Allah tahu. Bagi-bagi rezeki lu sama tukang bengkel. Bagi-bagi rezeki sama dokter. Kalau cara berpikir kita seperti itu, kan hidupnya enak, tenang. Jadi jangan memikirkan diri sendiri doang. Itu namanya egois. Pikirkan orang lain. Bagaimana dokter bisa jadi banyak duit? Ya harus ada orang sakit. Bagaimana bengkelnya bisa maju? Ya harus ada orang yang kecelakaan, rusak kendaraannya dan sebagainya. Ya gitu kira-kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya banyak menyimak, gak ngantuk nih hari ini. Banyak inspirasi ya. Jadi husnuzon itu sangat penting sekali ya. Iya. Dalam rangka membangkitkan kita untuk mensyukuri nikmat walaupun sedikit ya. Saya terinspirasi itu sama Pak Yuli juga. Iya. Kalau Pak Yuli, apa Yuli ya? Gini gitu ya. Celupin aja katanya ke air gitu ya. Tunjuk kita gitu. Nah itu tuh, yang segitu tuh katanya yang kalau beli itu di dunia gitu. Tapi waktu itu saya lupa gitu kan. Apa maksudnya gitu kan? Apa cuma ilmu aja yang Allah berikan kepada manusia yang secelup air itu, bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas sekali gitu kan, luar biasa gitu. Tapi saya tidak ingat bahwa itu rahmatnya Allah gitu kan, bahwa begitu luas yang sesungguhnya di dunia itu masih gitu gitu. Kalau kita mau minta kambing aja tadi sahabat itu gitu kan, begitu menyibukkan kita gitu, yang akhirnya merupakan akhirat. Jadi begitu juga siksa gitu kan. Siksa Allah itu kalau kita nikmati di dunia, maka yang akhirat itu kan selesai gitu ya. Tapi kita nggak mau yang pahit itu. Itu yang terbalik di dalam hati gitu ya. Bagaimana? Nah, bagaimana cara kita supaya membalik gitu gitu. Itu. Ya belajar, mau nggak mau ya kan harus belajar terus menerus. Setiap kali kita kena musibah, ya. Karena hadis yang tadi ada lanjutannya itu, ana inda dzanni abdi bi, itu harus potong. Ada lanjutannya. Apa kalimatnya itu? Saya sesuai dengan persangkaan hamba saya, kata Allah gitu. Jika dia mengingatku di saat dia sendiri, di saat dia sendirian, maka aku juga akan mengingatnya di dalam diriku. Jika dia mengingat aku di saat berada dalam keramaian, maka akan mengingat dia
di tengah-tengah keramaian yang lebih dahsyat dari itu. Jika dia mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Jika dia mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Tuh, itu lanjutan hadisnya panjang tuh hadisnya yang tadi. Artinya apa? Kita yakin Allah akan memberikan kita tuh jauh lebih banyak dari yang kita harapkan. Jika kita berjalan kepada Allah, Allah akan berlari kepada kita. Jika kita mendekat sejengkal kepada Allah, Allah akan kasih sehasta. Jika kita sehasta, Allah akan kasih sedepak. Artinya Allah akan berikan kita berlipat-lipat pahala. Dia 1:10. Satu kebaikan kali 10 lipat. Coba. Orang belajar Al-Quran terbata-bata, asalkan belajar kan gitu. Kasih 2 pahalanya. Satu pahala belajarnya, satu lagi pahala baca Al-Qurannya. Nah seterusnya. Allah selalu kasih berlebih. Lipatannya itu beda. Itu di situ menunjukkan Allah Maha Penyayang dan Pengasih. Tapi kalau dosa kan cuma dihitung satu. Nah, hal seperti ini yang harus kita sadari betul bahwa semuanya ya Allah yang menentukan, dan Allah itu Maha Adil, Maha Rahman dan Rahim. Itulah yang harus kita tanamkan dalam hati. Nanti lama-lama kita bisa berhusnudzon akhirnya. Saat kita ngelamun sendiri, coba apa yang kita pikirkan. Itu aja simpel deh. Saat kita sendirian di rumah misalnya sendiri, nggak ada orang, sepi, apa yang kita pikirkan? Nah itu dulu. Yang kita pikirkan apa? Apakah kita bikin bisnis, bikin duit, cuan, atau kan kita memikirkan Allah. Saat kita melihat sesuatu, melihat nyamuk terbang, sialan nyamuk, apakah kita pikirkan seperti itu? Atau kita pikirkan Allah, ya Allah hebat amat, kau menciptakan nyamuk, makanannya cicak kan itu. Malah cicaknya nempel di dinding, nyamuknya terbang-terbang, kok bisa gitu. Kita pikirin Allah nggak kan gitu. Saat di keramaian, ramai orang-orang begini, kita ingat Allah nggak? Lagi ke pasar, ramai jualan ini. Ya Allah, ternyata orang-orang pada berusaha begini ya, berjuang, berjihad, berjihad itu di jalan Allah. Orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Luar biasa, Engkau ciptakan berbagai macam orang di sini. Dan ada yang cantik, ada yang jelek kan. Ada yang tukang ngomel, ada yang ini, ada yang ramah. Luar biasa, Engkau ciptakan segala sesuatunya. Itu. Selalu ingat Allah dimanapun, saat sendiri, saat ramai. Dan selalu yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, ini pastilah yang terbaik buat kita. Kalaupun ada sesuatu yang buruk, berarti saya yang salah. Kenapa doa saya tidak terkabul? Kenapa ya? Apakah saya kebanyakan dosa? Apakah saya doanya kurang mantap dalam hati? Masih ragu-ragu, nggak yakin? Atau gimana? Jadi memang itu perlu belajar terus-menerus. Sampai kita yakin segala sesuatu yang menimpa kita ada hikmahnya. Karena banyak kejadian, banyak banget. Kayak orang ketinggalan pesawat kan, memang nggak tahu ya pesawatnya meledak kan begitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan gitu. Alhamdulillah, gua telat. Tadinya kan ngomong-ngomong, waduh gimana ketinggalan pesawatnya gini-gini. Nggak tahu apa yang terjadi. Itu kira-kira. Jadi ya balik lagi kita belajar terus-menerus meluruskan hati kita, meluruskan niat kita. Semuanya itu adalah sudah kehendak Allah. Dan kita harus selalu berhusnudzon. Gitu kira-kira. Ada lagi? Untungnya manusia nggak bisa langsung komunikasi dengan Allah, Pak. Gimana kalau manusia bisa langsung komunikasi dengan Allah, mungkin kita kan nggak bisa belajar terus ya, Pak. Ada komunikasi dulu, Bani Israel diberikan kesempatan. Bayangin berapa juta manusia komunikasi langsung ke Allah. Nggak pusing Allah. Enggak lah, Allah nggak pusing. Komunikasi langsung setiap saat, tapi Allahnya enggak. Jawabnya ya. Kecuali dulu Bani Israel pernah diberikan kesempatan. Allah komunikasi langsung sama Nabi Musa.
Musa kan langsung kan. Musa doain gua sama Allah gini. Ya udah doa. Kata Allah gini langsung jawab. Tuh. Minta ini langsung dikasih. Bani Israil. Ya sampai sekarang kelakuannya jadinya begitu. Tuh. Karena terlalu dimanja. Ibaratnya anak manja itu, anak mami. Coba orang dimanja gimana? Anak dimanja. Bani Israil tuh. Sampai sekarang kelakuannya begitu. Karena dimanja dari dulu dia merasa orang superior. Dia merasa the chosen one, yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terpilih, bangsa terbaik. Kenapa? Karena Tuhan berbicara dengan kita. Apa yang kita mau terkabul. Kita adalah bangsa yang paling pintar, paling cerdas, IQ paling tinggi. Yang menguasai keuangan dunia siapa? Yahudi, kan gitu. Yang menguasai teknologi, Yahudi. Makanya mereka bangsa terpilih. Tapi karena itulah maka kelakuannya jadi begitu. Sehingga Allah nggak mau lagi bikin model kayak gitu. Modelnya Rasulullah kan nggak begitu sama umatnya. Ya dikasih ini dulu, dikasih apa namanya ujian dulu. Biar apa? Biar terbangun semangatnya. Karena orang kalau nggak dikasih ujian, dikasih enak terus lama-lama gitu terlena. Jadi Allah itu adalah jadinya disuruh-suruh. Apa-apa minta sama Allah, minta sama Allah. Kayak Salamah itu tadi, minta sama Allah kan gitu. Ada juga contoh di zaman Nabi. Tapi sebagian besar sahabat ya nggak begitu. Jadi terlalu ngandelin. Oke ya, mungkin udah cukup. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat diri saya sendiri. Semakin hati kita semakin bisa berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa semua yang terjadi kepada diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.